Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum melanjutkan video ini, ada kalanya kami memberikan maksud dan tujuan membuat video ini. Jadi, ini adalah sebuah proyek yang kami buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan mewawancarai setiap profesi yang kami temui dan pastinya sudah melalui persetujuan narasumber. So, selamat menonton. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Tugas ini diberikan ketika awal perkuliahan, tepatnya pas pertemuan pertama. Awalnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Agestio, Randy, Amiral, Rizky, dan Pandu. Tapi kami mendapat tambahan 2 personil, yaitu Putri dan Siska. Eits, tenang, kami tidak akan menceritakan semua pemuda dan pemudi tadi, melainkan narasumber yang terlibat dalam proyek ini. Lokasinya di depan Visip. Ini ada Mamang Batagor. Somai juga. Mami TV mau beli berapa Mami TV? Nggak banyak, Bang. Saya borong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, Prodi Ilmu Politik. Siapa nama abang? Sudah berapa lama abang bekerja sebagai pedagang? Udah 3 tahun lebih. Jam berapa biasanya abang mulai berjualan? Biasanya jam 8 Sampai jam? sampai habis maghrib. Dalam modal 300 lebih Kak Per hari? per hari, sama ya segala macam, sama gas. Kira-kira berapa keuntungan yang abang dapatkan per harinya? Sekitar 100 ke atas Kak. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah cukup. Siapa saja yang membantu abang untuk berdagang? Saudara-saudara. Apa yang abang lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Untuk menjadi konsumen ya bikin ngelawak. Supaya tidak tegang ya? Menjadi lebih baik Kak, dan bisa bahagiain orang tua. Temen, Bang. Oke, sami-sami. I will not in my head to make you mine. Kita kaspian. Sky over Gaza tonight. People running for cover. Saya Suharyadi. Sudah Kalau dipanggil Yadi. Sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Baru 8 bulan. Kira-kira keuntungan yang didapatkan satu hari itu berapa? Itu tidak tentu. Karena kita tergantung konsumen yang belanja. Kalau yang belum keluarga sih cukup lah. Kalau yang macam saya ini Abang pulang kerja. belum keluarga. Kalau yang berkeluarga belum cukup, dia tidak sampai. Kalau yang belum keluarga sih cukup itulah buat ngopi nyantai. Kalau dari awal sih sendiri, tidak ada campur orang lain. Orang tua pun belum tahu. Orang tua belum tahu. Jadi inisiatifnya saya sendiri ya. Bagaimana cara abang untuk menarik perhatian konsumen? Di sini kan abang dari alumni FISIP. Jadi kan otomatis kawan-kawan abang itu kan ada. Anak FISIP. Jadi siapa yang kenal ya ke sini. Apa yang abang lakukan biar pelanggan abang itu merasa puas? Ya, terutama tentang pelayanannya harus bagus. Dan kedua tuh tentang segi jenisnya makanannya itu dua ya,
Kalau yang saya jaga sih dua, pelayanan sama langsung makan. Bagaimana abang menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan abang sewaktu-waktu? Gimana mau menghadapi? Ini kan dari segi ekonomi. Kalau yang naik, ya kita gimana lagi? Mau harga naik. Ini mahasiswa semua yang beli ya. Kalau kita naik, ya dibeli sama mahasiswa. Apa suka duka abang selama menjadi pedagang? Sukanya tuh gini, kita itu belajar mandiri. Belajar mandiri dan pengalaman tuh lebih banyak. Pengalaman sendiri berdagang dari segi keuangan, manajemennya, semua. Kalau dukanya tuh dia kalau nggak laku, kalau mahasiswa macam ini libur bisa gitu. Assalamualaikum. Ya, kali ini kita udah ada sama pedagang yang jualan buah. Sama siapa, Pak? Sama Ferdinand ya, Bapak Ferdinand. Saya mau tanya-tanya nih, Pak. Silakan. Bapak udah berapa lama, Pak, jualan kayak gini, Pak? Sudah kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya. Jualan buah jadi pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan, Pak? Boleh dikatakan pekerjaan tetap juga sih. Kan sekarang, Pak, lagi maraknya kasus corona kan, ngaruh berdampak nggak sih, Pak, sama penjualan buah untuk pendapatannya? Sangat pengaruh sekali ya untuk pendapatan kita, terutama karena dampak dari masalah corona ini. Banyak pembeli yang dulu langganan kita sekarang udah jarang beli karena ya mungkin mereka takut keluar rumah barangkali seperti itu. Yang jelas agak signifikan lah berkurangnya daripada hasil seperti biasanya. Bapak kan jadi kan pendapatan kan berkurang, ada trik khusus nggak sih untuk menutupi hasil untuk yang berkurang? Ya, sementara sih tidak ada, cuma alhamdulillah untuk sekarang ada bantuan dari pemerintah, terutama untuk warga yang nggak mampu ya, khususnya di Kelurahan Sungai Garam ini ada bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan beras 20 kilo ya, tapi tidak tahu ya apakah itu berkontinu atau enggak, itu bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah ada dibantu juga ya, Pak ya. Ya, Nah, segitu aja lah, Pak ya. oke. Terima kasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Saya Andi Prasetyo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik. Di depan saya sudah ada Pak Heriberto Sumarna selaku guru di SMA Petik Perino. Bapak sudah berapa lama berprofesi menjadi guru? Kalau menjadi guru, saya awal itu tahun 2016, berarti sekarang 2020, hanya 4 tahun. Alasan Bapak kenapa memilih profesi sebagai guru? Mengapa menjadi guru? Pertama, pasti jurusan dah kuliah Iya. dulu sudah di IKIP. Kita sih realistis saja demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, mungkin juga katanya butuh banget dulu. Ya, akhirnya putuskanlah profesi itu jadi guru. Kita jiwa-jiwa gurunya itu dah terbentuk waktu kuliah. Akhirnya ketika keluar itu pengen kerja lain sebenarnya, dari pekerjaan yang lain, tapi karena karakter guru itu sudah terbentuk, ya akhirnya profesi itu terbentuk jadi guru. Harapan Bapak ke depannya kepada guru-guru yang sekarang yang kita ketahui ya, guru itu sekarang banyak tetapi berubah profesi gitu. Iya. Harapannya ke depannya gimana Pak? Oke,
pertanyaan yang bagus. Kalau bertanya tentang harapan guru untuk kedepannya, ini kan ada perbandingan antara guru honor dengan yang udah berarti PNS ya. Kita berbicara tentang honor saja. Untuk yang honor ini kan kayak guru yang kayak dianggap, tidak juga, yang tidak dianggap, tidak juga, setengah-setengah. Guru honor ini lah yang ibaratnya berkaryanya lebih banyak pada guru yang bidang PNS ini tidak sertifikasi. Ya kan? Kalau tidak ada guru honor, PNS pun juga tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan? Ya harapan kedepannya pemerintah lebih memperhatikan guru honor, gitu kan? Supaya kesejahteraannya itu ada. Kasihan kawan-kawan yang udah memberikan ilmunya ketika mendapatkan upah tidak sesuai dengan ibaratnya kehidupan mereka sehari. Beli bensin aja udah habis. Bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum dari kedubes ini? Kalau kurikulum 2013 memang ada plus minusnya. Kalau minusnya mungkin anak-anak itu jamnya lebih ekstra ya, sampai jam lebih, ada yang sampai jam 2:30 gitu kan. Mungkin daya, kalau kita pikir daya ingat belajar itu kan kalau udah dari jam 7 sampai jam 2:30 itu ya tidak semuanya nyerap ya. Itu dalam segi ke anak-anaknya, tapi dari segi pengajarnya itu sangat-sangat bagus karena pengajar tidak banyak lagi berbicara tapi lebih menuntut ke anak-anak itu lebih bisa praktek, bisa memahami sendiri tanpa ibaratnya tanpa mendengarkan penjelasan dari guru, ibaratnya mencari dulu dari referensi dari yang lain. Mereka bisa mengimplementasikannya ke pelajaran itu. Sebenarnya guru tuh hanya mengarahkan saja, mengarahkan bagaimana ini itu, jadi anak yang lebih banyak berkreasi. Mungkin ada pesan-pesan pesan apa tuh kepada untuk anak-anak Indonesia yang mungkin belum masih dalam pendidikan atau gimana nih? masih dalam pendidikan. Ya, untuk kawan-kawan yang pendidikan, nikmati saja prosesnya. Apakah kamu nanti menjadi seseorang atau sesuai dengan profesimu itu belum tentu. Yang penting nikmati prosesnya, bagaimana dari awal sampai akhir, jangan sia-siakan waktu. Selamat siang, saya Admiral dari Prodi Ilmu Politik. Jabatan Anda, Pak? Saya anak politik. Jabatan Anda dan Dan saya saat ini bekerja. Jabatan saya sebagai bintara Satuan Sabara Bersambas. apa dari dulu cita-cita Bapak ini? Saya bilang polisi ya dari pas sekolah. Alasan Anda untuk masuk di sini berapa? Alasan saya kemarin ya pas sekolah itu kan rasanya pengen langsung memiliki pekerjaan. Jadi kalau sekolah itu tidak lagi menjalankan orang tua, uang. Jadi nggak punya penghasilan sendiri lah. Ingin lihat gitu ya. Jadi ya kan setelah lulus dari polisi ini kan bisa langsung kerja. Dia terus tidak punya pekerjaan. Kalau saya mendidik di sini, gimana, Pak? Kedepannya ya sekarang pekerjaan lah. Jadi terus banyak pengalaman. Kedepannya sendiri ya jarang ketemu keluarga lah. Saat ini kan karena ada di sana baru tinggal di asrama. Waktu ketemu keluarga di sana. Hal menarik saat Anda bertugas apa, Pak? Menarik orang sih, orang terus istilahnya ada seragam tadi kan kita baru tahu sedikit karena menariknya sih hidupnya saya itu orang tuh cuek lah jarang kenal orang. Bagaimana sikap Anda tentang masyarakat yang aturan atau tidak tertib dalam hal Sebagai anggota kepolisian ya saya harus menegaskan kepada masyarakat ini buat aturan apalagi ini untuk kepentingan negara sana juga supaya merata ya udah kita katakan risiko ini harus terima kan ada hukum Pak. Jadi tolonglah kepada masyarakat pada penting menjaga ketertiban umum, menaati peraturan yang berlaku lah. Kemudian sampai dengan ada peraturan perda juga ada peraturan. terima kasih.
wawancara saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Kurniawan dari kelompok 6 Kewarganegaraan ingin mewawancarai salah satu driver ojek online yang ada di Pontianak. Kalau mau kelanjutan videonya, let's go. Halo guys, sekarang udah sama abang driver online-nya. Mau kenalan dulu, namanya siapa bang? Boleh. Tos dulu tos. Corona ya, menghindari. Corona. Nama saya Ofrine Lumento dan pekerjaan utama saya sebagai driver online. Sini lo ya, panggilannya apa Iya. bang? Panggil saya Rito aja. Oh Rito, oke. Sebelumnya boleh dilepas aja bang jaketnya, biar lebih asik. Mana Sama juga? nunggu orderan Pak. Selain menjadi driver online, abang ini saya dengar-dengar kuliah juga ya? Oh ya, saya sambil kuliah sambil driver online. Oh ini guys, patut dicontoh. Kuliah sambil kerja, bukan pakai uang orang tua. Ya, mantap. Pendapatan kira-kira sehari berapa lah biasanya? Kalau sehari untuk motornya bisa 100 lebih lah. Tapi kalau untuk bersihnya sekitar ya palingan 100-an pas, 150. Ratusan pas kalau 30 hari berarti 3 juta guys. Ya, Lumayan lah. Bisa kredit Ninja itu. Ninja 2 juta lebih. masih fit nih Bang. Waduh, cuci motor 8.000 nih bang. Cuci motor masih raya. Kameramen saya ketawa. DOP saya Aduh. ketawa. Aduh, kacau guys. Paling jauh dulu saya pernah ngantar di Rasau, itu ngantar barang. Itu ngantar gue Rasau ya. Ini untuk Rasau. sahabat kita Fuad di Rasau. Ya, Iya. saya dulu pernah ngantar di sana loh teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk seharian tuh bisa sampai paling banyak tuh bisa 15 orderan. Kadang nyampe Dupo, Kalau yang belum tahu Tupo itu tutup poin kan? Dapat bonus insentif. Suka dukanya menjadi ojek online ini apa bang? kalau dukanya itu pas lagi dikasih tips dari customer itu nambah untuk uang parkir, nambah uang bensin. Kalau untuk suka dukanya di cancel sih. Itu berat Oh, memang ya. berat tuh. Ini informasi juga kalau kita cancel orderan itu performa turun. Jadi insentif bisa nggak cair guys. Bahaya. Jadi itu yang udah order jangan di cancel Iya. lagi. Kalau emang nggak ada pesanannya, cobalah pesan yang lain aja. Ini bang, ini kan lagi banyaknya corona ya. Jadi ada seruan pemerintah itu stay at home, Oh iya. di rumah aja. Itu berpengaruh nggak sih sama orderan abang? Oh sangat berpengaruh lah. Karena apalagi dengan situasi ini kondisinya kurang mendukung lah untuk orderan sepi, customer pun takut. Driver pun juga ya merasa takut lah, cuman ada lagi yang bisa dibuang kan, mau nggak mau lah. Ya sebenarnya bagusnya sih seperti awal lah, walaupun uangnya tidak terlalu besar, tapi kalau lancar kan ya sama saja Iya, gitu kan. Tapi kalau uangnya terlalu tinggi, customer-nya tidak ada sama dia aja. Bisa kasih tips nggak bang ke penonton-penonton nih yang mungkin mau kuliah sambil kerja, tips bagi waktunya atau gimana menurut abang yang baik itu? Kalau untuk kuliah sambil kerja, kebetulan saya ini kan kuliahnya pagi. Jadi kalau pagi itu saya kuliah dulu. Biasanya sore itu udah pulang jam 3, dari jam 3 sampai jam 12 malam lah. Paling lama itu sampai jam 1 malam. Dan diimbangi lah kalau ada tugas, mungkin di dalam seminggu itu ada meluangkan waktu untuk nggak narik, kan? Ini patut dicontoh guys, driver keren. Mampunya lah kerja, berapa jangan ya. Terakhir dari abang, pesan untuk para customer yang ada di seluruh Indonesia nih bang. Ini nonton seluruh Indonesia nih bang. Ya, untuk customer yang seluruh di Indonesia, rajin-rajinlah menggunakan ojek online karena ini sangat membantu kita dan biar saling mendukung. Terima kasih. Untuk kaum muda juga jangan malu ya, kuliah sambil kerja itu keren. Kuliah sambil kerja mantap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen saya ketawa. DOP saya ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kali ini sama saya dengan Agis Eko Dani dari kelompok 6 warga negaraan. Sebelumnya kan teman saya, rekan saya Randy sudah mewawancari 1 driver ojek online dan saya sekarang 2 driver ojek online. Saya wawancara langsung secara eksklusif dengan nama doang. Ya Hadis. Hadis. Apa? Saya Ardi. Ardi. Oke, untuk Bang Ardi. Sekarang kan lagi musim pandemi COVID-19. Pemerintah itu menyarankan untuk stay at home, work from home. Mungkin ada kendala waktu program ini dijalankan, mungkin orderasi apakah berpengaruh terhadap orderan abang, penghasilan abang? Ya, benar sih, sangat berpengaruh sekali. Soalnya kan adanya aturan pemerintah sekarang kan, jadi restoran pada tutup. Ya. Jadi kadang orderan juga sepi, orang juga takut kan. Mungkin kita mikirnya makin banyak orang yang diam di rumah tuh makin banyak orderan, tapi sebenarnya sih sama aja sepi malah. Gimana? Makin takut orangnya? Makin takut Orderan. orang mau. Sekarang untuk Bang Adis nih, mungkin ada harapan solusi yang bisa abang kemukakan ke bapak yang ada di pemerintahan. Mungkin ada solusi untuk teman-teman driver yang gimana caranya untuk menyelamatkan driver waktu pandemi COVID-19 ini. Buat kawan-kawan yang di rumah ini lebih memperhatikan ojol-ojol nih, kami misalnya bagi gas bako, ngasih makan gratis buat teman-teman ojol. Resiko kami di jalan ini lebih besar soalnya kan kami keliling-keliling. Ya, betul. Buat teman-teman di rumah lebih baik tetap jaga kebersihan, kalau bisa pesan ojol nanti kami antar. Mantap. Pasti siap ya. Pasti selalu siap teman-teman. Merawat ya ojol-ojol seperti abang-abang ini, terus juga yang tugas kebersihan itu, perjuangan dengan semua itu harus disupport. Terakhir nih bang, harapan kedepannya buat teman-teman seperjuangan, teman-teman ojol lainnya bisa diutarakan, Bang Andi. Harapannya sih semoga semua driver nih sejahtera, Amin. yang banyak utang segera dituntaskan, yang punya kredit segera lunas. Kan kita beli tanggungan. Buat yang kepala keluarga semakin semangat untuk cari nafkahnya. Kita sama-sama berdoa semoga masalah yang sekarang ini cepat selesai supaya orderan lancar lagi. Amin ya Rabbal alamin. Dengar teman-teman, ditangguhkan. Mana itu janji tanggungan 1 tahun lo? Bang Adis. Apa plan ke depannya? Untuk kartu black, semoga Tetap. makin banyak promo yang dekat kami driver nih lancar. Teman-teman di rumah semoga tetap jaga kesehatannya, baik stay at home untuk supaya tidak menyebarkan virus ini makin tidak kemana-mana. Jadi mohon teman-teman saling support, saling membantu biar terjadi simbiosis mutualisme gitu. Jadi yang mungkin yang punya rezeki lebih bisa disumbangkan atau didonasikan kepada yang lebih membutuhkan, biar yang membutuhkan itu menjalankan program pemerintah stay at home, work from home. Jadi diam di rumah. Jadi yang mungkin seperti abang-abang ini yang bergantung kepada berpenghasilan per hari bisa diam di rumah mengikuti program pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang.